pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga harus berpihak pada murid, yaitu murid merdeka dalam belajar, yang artinya kemandirian murid dalam proses pembelajaran. Peran guru di sini memberikan mindset bahwa belajar bukan lagi suatu beban bagi murid-murid. Anak terlahir bukan seperti kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, melainkan sudah tertulis kodratnya meskipun masih samar. Dasar pendidikan anak juga berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat Yaman. Pendidikan budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Pelajaran lain yang berharga yang dapat saya petik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tentang semboyan pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, di mana guru harus mampu menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak, memberi dorongan dan memberi motivasi. Ajas trikon yaitu tentang kontinuitas, konvergensi, dan konsentris merupakan ajas untuk mengembangkan sistem pendidikan secara efektif. Lebih lanjut lagi, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang tri pusat pendidikan, yaitu berasal dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik untuk melatih sosial dan karakter anak. Di sini peran orang tua, guru, dan masyarakat sangat diperlukan dalam pembentukan karakter anak. Adapun refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang pertama, sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada saat melakukan pembelajaran di kelas, ada kalanya saya masih kesulitan dalam mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid. Apalagi untuk pelajaran fisika yang menurut saya, murid kesulitan dalam memahami materi, terutama perhitungan yang menggunakan rumus-rumus kalau tidak saya terangkan. Alhasil, saya menganggap mereka sebagai objek saya. Saya merasa berhasil dalam menerangkan manakala mereka diam mendengarkan. Dan ketika saya bertanya, adakah yang belum dipahami, sebagian besar dari mereka cenderung diam. Diamnya mereka, saya menganggap mereka sudah paham. Padahal kalau ditelusuri lebih lanjut, bisa jadi mereka diam karena tidak tahu apa yang diterangkan, sehingga tidak muncul pertanyaan. Di sini saya benar-benar mengabaikan perasaan murid. Saya tidak mau tahu apa yang ada di hati murid. Misal ada satu atau dua anak yang paham, saya menyimpulkan berarti mereka semua paham. Padahal di balik itu tiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Selain itu adanya KKM, murid saya tuntut untuk mencapai nilai sesuai KKM yang telah ditentukan tanpa memperhatikan kemampuan mereka. Ketika mereka tidak mencapai KKM, saya sekedar melakukan remedial tanpa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran. Dalam memberikan tugas pun, terkadang saya masih memberikan hukuman bagi murid yang belum mengerjakan tugas yang saya berikan. Dalam pembelajaran pun, saya masih beranggapan bahwa hasil akhir murid itu menentukan prestasi murid. Murid yang nilainya bagus berarti pintar, dan sebaliknya. Dalam hal ini, saya tidak memperhatikan bagaimana proses mereka selama pembelajaran, dan saya lupa bahwa kemampuan masing-masing murid itu berbeda. Bisa jadi murid tidak pandai dalam hal akademik, tapi mereka menguasai dalam hal non-akademik. Setelah mempelajari
mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semakin merubah pola pikir saya bahwa sebagai pendidik kita tidak bisa memaksakan murid untuk menjadi apa yang kita inginkan, karena mereka memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Tugas pendidik dalam hal ini adalah menuntun. Seharusnya mampu menjadi among, yaitu tidak memaksakan kehendak, mampu ngemong, yaitu mampu mengarahkan untuk memunculkan bakatnya, dan mampu momong, yaitu memberikan kasih sayang yang tulus kepada murid. Dengan demikian, mereka merasa diperhatikan, dihargai, dan bahagia. Selain itu, pendidik yang merupakan panutan bagi murid-murid harus mampu memberikan contoh bagaimana cara bersikap yang baik, bagaimana cara berbicara yang sopan, bagaimana cara berpenampilan yang sesuai dengan aturan. Untuk itu, saya harus berusaha menjadi guru yang selalu digugu lan ditiru. Engal sosun tulodo, eng madya mangunkarso, tuturi handayani, menanamkan budi pekerti yang baik dan menjadi inspirasi bagi mereka. Saya tersadar bahwa dalam proses pendidikan perlunya kita memerdekakan murid, yang artinya mereka diberi kesempatan belajar secara bebas untuk menggali potensinya, memberikan kenyamanan dalam belajar dengan bergembira, tenang, dan tanpa tekanan, dengan tetap memperhatikan bakat mereka masing-masing. Murid juga diberi kebebasan untuk menyampaikan segala keinginan dan pendapatnya tanpa rasa takut dan was-was. Saya semakin yakin dengan menerapkan konsep merdeka belajar akan membuat murid semakin aktif karena mereka dapat menemukan cara belajar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, saya sebagai pendidik akan berupaya untuk menjadi fasilitator yang selalu mengarahkan dan membimbing mereka agar mereka dapat menggunakan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab dan tidak kehilangan diri. Saya juga semakin memahami bahwa dalam memberikan pendidikan kepada murid haruslah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berkaitan dengan kodrat alam, bahwa anak terlahir sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Sebagai pendidik, yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan mengarahkan mereka untuk memunculkan kodrat yang baik. Sedangkan berkaitan dengan kodrat zaman, pendidik harus membekali murid-murid dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai zamannya. Dalam konteks pembelajaran sekarang ini, murid harus dibekali keterampilan abad 21, yaitu tentang keterampilan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, dan kreatif. Dengan demikian, dalam proses pendidikan dan pembelajaran, anak akan menemukan kebahagiaan lahir dan batin. Yang akan saya lakukan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berusaha menjadi suri tauladan yang baik bagi murid, menanamkan pendidikan karakter pada murid, melakukan pemetaan kebutuhan murid dalam belajar agar lebih mengenal karakteristik murid, mendesain model-model pembelajaran yang menyenangkan dan membuat mereka lebih aktif, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid yang disesuaikan dengan kodrat zamannya. Wahai guru-guru hebat, mulai sekarang marilah kita mendidik dengan tulus hati, mengajar tanpa memaki, untuk menggali potensi agar murid berprestasi. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.